setelah melewati drama panjang perceraian yang menimbulkan konflik, proses perceraian komedian Andre Taulany dan istrinya, Rianwartia Trigina atau Erin, akhirnya menemukan titik terang. Keinginan Andre untuk cerai dari Rian akhirnya terkabul meski hakim belum ketok palu. Andre yang diwakili oleh pengacara Malik Bawazir menyampaikan poin-poin penting dalam kesepakatan yang dibuat bersama Erin. Salah satunya, keduanya sepakat untuk bercerai secara damai dan mengedepankan kepentingan anak-anak. Press conference yang kita lakukan pada hari ini, ada 2 pointers penting yang akan kita sampaikan. Pointers yang pertama, bahwa press conference pagi ini adalah merupakan satu pernyataan. Pernyataan bahwa per tanggal kemarin berarti 28 Oktober, itu telah disepakati dan telah ditandatangani perjanjian perdamaian antara Erin dan Andre. Perjanjian perdamaian mereka sepakat dan setuju untuk bercerai. Namun perceraian yang dilakukan secara baik-baik. Perceraian yang tidak menimbulkan kemarahan, perceraian yang tidak menimbulkan perselisihan yang sifatnya berlarut-larut, perceraian yang diharapkan mampu membawa hikmah dan kehidupan di masa depan yang lebih baik, baik untuk Andre dan baik juga untuk Erin. Dengan satu poin penting, kesepakatan ini dilakukan mengedepankan juga kepentingan anak-anak. Malik mengungkapkan bahwa kesepakatan ini tercapai melalui proses yang intens di luar persidangan. Proses mediasi itu dimulai setelah Erin pulang dari perjalanannya dari London. Dari pertemuan itu, mediasi kemudian dijalankan untuk mencari titik tengah terbaik bagi keduanya. Kalau ada pertanyaan mungkin kenapa baru ini bisa terjadi sekarang, jawabannya terus terang adalah karena kehadiran saya. Pertama kali saya diminta bantuannya oleh Erin, karena Erin pada saat itu pergi dengan istri saya ke London untuk mengantarkan anak-anak. Setelah kepulangan dari London itu, Erin jumpa dengan saya. Lantas kemudian setelah itu, saya lakukan mediasi di luar persidangan secara partial meeting. Saya melakukan partial meeting dengan Andre mungkin sebanyak 5 kali. Lantas kemudian saya juga partial meeting dengan Erin kurang lebih sebanyak 6-7 kali. Memang banyak terjadi pembahasan yang cukup penting, yang cukup signifikan, menyangkut perceraian itu sendiri dan menyangkut akibat-akibat hukum yang terjadi akibat perceraian. Andre kembali menegaskan bahwa kini ia hanya fokus dalam menjaga kondisi mental anak-anaknya. Ia berharap ketiga anaknya tidak terganggu oleh perpisahan orang tua mereka. Intinya adalah ke depan kami akan menjadi orang tua yang tetap saling support satu sama lain walaupun sudah tidak dalam konteks suami istri, karena kami mempunyai anak-anak yang menjadi tanggung jawab kami untuk kami besarkan secara bersama-sama. Tentunya yang paling penting kan mental mereka yang harus kita jaga karena mereka masih anak-anak. Dalam kesepakatan itu juga disinggung terkait harta Gonogini. Namun baik Andre maupun Malik enggan mengungkap pembagian harta Gonogini karena tidak untuk konsumsi publik. Lantas benarkah Erin mendapatkan harta Gonogini miliaran dari Andre sesuai yang dituntutnya hingga memuluskan keinginan Andre untuk cerai? Ikhlaskah Andre dengan tuntutan harta yang diminta Erin? Akibat-akibat hukum terkait Gonogini sudah disepakati juga, sudah dituangkan dalam satu akta notaril, tapi tentunya itu not open for public, tapi itu sudah merupakan kesepakatan, mereka berdua sudah sama-sama setuju. Ikhlas. Saya kan pernah belajar ilmu ikhlas. Sementara poin lain yang tak luput dari pembahasan dari pertemuan, baik Andre maupun Erin sama-sama sepakat untuk memulihkan nama baik dari masing-masing pribadi.
Usai terjadi kesepakatan cerai dengan damai, Erin pilih pergi umroh daripada duduk bersanding dengan Andre umumkan kesepakatan cerainya. Pointers yang kedua yang tidak kalah penting dari press conference hari ini, dengan ini Andre menyatakan juga memulihkan nama baiknya Erin. Dan Erin juga menyatakan memulihkan nama baik Andre. Mereka berdua sama-sama baik. Cuman karena ada narasi-narasi yang timbul sebelumnya, dan sebelum itu saya belum hadir di antara mereka berdua. Jadi atas narasi-narasi yang timbul sebelumnya itu, dengan ini Andre memulihkan nama baiknya Erin, dan kemudian Erin juga memulihkan nama baik Andre. Erin sekarang per tadi pagi jam 7 dia berangkat umroh. Ya. Dia berangkat umroh per tadi pagi. Seharusnya kalau misalnya dia tidak berangkat umroh di hari ini juga sebetulnya dia ada di samping saya sebetulnya. Sementara itu, baru juga sepakat cerai, Andre Taulany sudah heboh dijodohkan netizen dengan Natasha Rizky yang tidak lain janda Desta. Netizen dibuat gemas dengan interaksi dan kedekatan Andre dan Natasha di vlog mereka saat Andre berkunjung ke rumah artis yang akrab disapa Caca itu. Maksud hati ngonten sidak isi rumah, keduanya malah terlihat ngonten kultum. Obrolan mereka yang awalnya santai tentang dekorasi rumah, tiba-tiba berubah menjadi perbincangan mendalam tentang kehidupan dan spiritualitas. Pandangan Andre Taulany kemudian tertuju pada kutipan bijak dari ulama Ibnu Aun yang dipajang Natasha. Ibnu Aun, mengingat makhluk itu seringkali menjadi sumber penyakit dalam jiwa dan hati, maka mengingat Allah lah obatnya. Insya Allah, bener banget Cak itu, bener Cak. Kutipan tersebut rupanya sangat menyentuh keduanya. Andre langsung setuju dan menambahkan pandangannya tentang kekecewaan yang sering timbul karena terlalu berharap pada sesama manusia. Kita jangan terlalu berharap kepada manusia, karena manusia itu bisa berubah. Jadi berharaplah hanya kepada Allah. Suasana obrolan semakin dekat dan syahdu saat keduanya membahas kehidupan yang dijalaninya. Rupanya diucapkan Andre juga diaminin oleh Natasha Rizky. Tak pelak, obrolan itu membuat Natasha berasa sedang mendengar kultum dari Andre. Banyak quotes ya, baru mulai nih. Kayaknya memang konten sidak kali ini banyak banget ini ya, apa namanya, ilmu-ilmu dan quotes-quotes yang bisa kita Iya, dapatkan. dari Kak Andre nih. Kebersamaan mereka belum berakhir, Andre Taulany juga menyempatkan diri menikmati masakan Natasha Rizky, balado telur dan sayur santan. Natasha Rizky lalu mengambilkan nasi untuk Andre yang langsung disantapnya. Udah lama ya Kak nggak diambilin nasi kayak gini ya? Ya ampun Kak Andre. Diambilin kok. Sama Mbak kan? Sama Tono. Vlog tersebut sontak mengundang komentar netizen. Banyak yang menilai ada kecocokan yang kuat antara Andre dan Natasha karena obrolan mereka yang satu frekuensi dan perasaan. Lantas, sampai kapan Natasha betah hidup sendiri pasca bercerai dari Desta?